Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan 6 aplikasi mobile untuk bisnis. Kita langsung mulai aja ya. Di pertemuan ini kita akan bikin halaman promo detail dan halaman login. Pertama-tama saya membutuhkan slider untuk nampilin gambar-gambar banyak. Nah, kalian buka aja di sini. Cari aja namanya Wheel Gradle yang ini. Kemudian kalian ubah yang ini, tambahkan aja dependensinya. Menjadi di bawah photo view ini ada AR, slider, Picasso, sama 9all Android. Ini saya biar cepat-cepat, saya copy paste aja ya. Nah, saya gedein aja tulisannya biar nggak usah di zoom. Nah, setelah itu baru kalian send now. Nah, setelah itu baru kita tambahkan activity detail promo. Namun sebelumnya kita bikin dulu activity-nya. Di sini Java bisnis ini, klik kanan, pilih aja new, pilih kemudian activity, empty activity. Namakan dengan detail promo. Detail promo seperti ini. Activity detail promo Java, kemudian baru di finish. Ditunggu. Kemudian kita tambahin swipe refresh layout. Karena apa? Karena itu di halaman desainnya nggak ada ya kalau kita nambahin itunya kayak gini. Nah, langsung aja ke layout activity detail promo. Kemudian ke sini kode, tambahkan aja di sininya swipe refresh layout. Ini. Nah, kemudian match parent, yang ininya match parent juga. ID-nya swipe aja kayaknya. Nah, swipe itu. Kemudian ininya ada backgroundnya launcher background. IC launcher background. Nah, baru kemudian tutup kayak garis miring gitu. Nah, selesai. Kemudian baru kita apa lagi? Oke, tambahkan scroll view. Scroll view cari aja di sini ada. Scroll view tambahkan ke sini. Kemudian tambahin lagi ada linear layout di dalamnya otomatis dianya. Nah, sekarang kita atur fill viewport menjadi true. Kemudian apa lagi? Oke, match parent. Scroll view ID-nya scroll 1 lah. Scroll 1. Nah, kita lanjut lagi apa sekarang? Kita buka adapter promo, pilih copy. Nah, karena itu mirip adapter promo yang ini, jadi alangkah baiknya kita copy aja ya. Klik kanan CV promo lalu pilih copy. Nah, ini karena dia itu menggunakan ini nantinya, copy. Kemudian kita ke activity detail promo, kita paste di sininya linear layoutnya, klik kanan paste. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian kita ubah jadi wrap konten. Jadinya ini hanya seperlunya aja, nggak sampai bawah. Nah, kayak gitu ya. Kemudian apalagi yang diubah? Kayaknya hanya itu deh. Parent 10.5 biru 500. Oke. Nah, cuma itu aja. Kemudian kita tambahkan coding yang IMG promo, yang gambar kita ubah menjadi slider layout. Nah, kemudian kita slider promo. Kemudian match parent ini 200 saja. Source compactnya nggak usah juga, nggak apa-apa, karena nanti kita ngambilnya dari internet. Nah, ada juga indikator wrap konten aja. ID-nya tambahkan custom indikator, ID custom indikator. Kemudian ininya center, gravity center.
agar dia nanti navigasi yang bulat-bulat itu di tengah, navigasi perpindahan slide. Nah, selanjutnya kita ngapain? Oke, kita ke CV promo. Oke, ya udah, ini kita tambahkan ya di bawah CV promo. Tambahkan cart view lagi di kontainernya. Ya, di bawah ini tambahkan lagi cart view. Ya, cart view tambahkan. Kemudian tambahkan lagi cart view juga dalamnya. Nah, kemudian namakan CV dash. Ini juga CV dalam. Nah, kemudian katanya atributnya disamakan aja dengan CV promo sama CV promo dalam. CV dash dalam ya. Ininya match wrap. Oke, 10 DP. Ini akan lebih baiknya kalau kita copy paste aja yang dari CV promo. Kita copy CV promo. Mana CV promo? Nah, yang ini kita copy aja. Yang perlu kita copy. Kita paste di sini. Nah, ini satu aja. Kemudian apa lagi? 10, 5, clickable-nya nggak usah, foreground nggak usah. Ini 500 mau, constraint-nya nggak pakai constraint, jadi biarkan aja. Nah, itu juga yang dalam. Yang dalamnya copy paste juga nggak apa-apa. Paste di sini. Nah, jadi gitu. Selanjutnya kita tambahin apa? Kesini lagi ya. Nah, nanti hal kayak gini dulu. Oke, gitu aja. Kemudian kita lanjut, tambahkan label dash. Tapi sebelumnya tambahkan dulu linear layout vertikal ya. Linear layout vertikal tambahkan di dalam dash ini. Nah, muncul kayak gini. Kemudian di dalam ini kita tambahkan sebuah label text view. Nah, text view yang ini bisa aja atributnya kalian copy paste aja dari yang ini. Misalkan ini judul promosi. Nah, itu kalian copy paste boleh. Kalau mau cepat ya, yang penting sudah bikin sebelumnya. Nah, itu ya. Nah, yang ini boleh copy paste. Paste di sini. Nah, transparent berkonten. Oke, ini Mas Para berkonten juga. Teksnya kita ubah ya. Kita ubah menjadi apa misalnya? Teksnya deskripsi promosi. UX-nya nggak usah yang apa. Kemudian gambar kita ubah yang nggak bisa copy paste di desain. Kita ubah deskripsi promosi, text color white. Kemudian backgroundnya menjadi itu ya, apa ya? Backgroundnya menjadi biru 200. Nah, gitu. Kemudian ada text size-nya diketik aja di sini atau di sini juga boleh. 16 SP. Kemudian padding 5 dp. Kemudian ganti namanya jadi LBL dash. Maspera wrap konten. Ini untuk labelnya artinya hanya read only, hanya bisa dibaca aja. Oke, whiteboard udah. Selanjutnya kita ngapain? Nah, label dash di bawah ini tambahkan TV dash, text view dash. Tambahkan aja text view. Nah, text view dash itu kita namakan text view dash, TV dash.
Kemudian mas parent aja ini. Kemudian paddingnya 5 dp. Kemudian teksnya itu nanti aja, teks size-nya ini 16 sp. Nah, kemudian baru kita tambahkan teksnya ini yang panjang-panjang aja ya. Yang panjang-panjang ini misalnya saya dapatkan dari sini, resource. Mana dia txt-nya? Oh ya, pertemuan 6 ya, resource. Nah, ini ada deskripsi promo. Copy paste aja kalau males ngetiknya. Di sininya baru kita ketikkan apa. Nah, lirik lagu anak-anak nih ya misalkan. Oke, itu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita tambah justification mode true. Agar apa? Agar dia justification mode intermode. Nah, jadinya kayak gini dia. Nah, setelah itu ngapain? Setelah itu kita tambahkan teks button kembali, btn kembali di luar swipe. Ini saya gedein aja ya biar kelihatannya. Di luar swipe berarti ini kecilin dulu. Kemudian tambahkan button kembali, button. Nah, pastikan di luar swipe ya. Nah, kayak gitu. Jadinya kalau ditutup ini dia nggak nutup. Kemudian kita lanjut. Button yang ini kita tambahkan parent aja, parent dan 3 ini 1 2 3. Berarti ininya ke sini, ininya ke sini, ininya ke sini. Nah, begitu. Itu ya. Kemudian apalagi sekarang? Constraint-nya udah. Nah, ini constraint-nya udah, parent bukan swipe ya. Parent constraint to bottom of parent. Oke, gitu. Kemudian ada lagi margin startnya 8. Ketik aja 8. Kemudian ininya biarkan nempel. Background tint tambahkan dengan warna TL700. Kemudian ada juga ID, jadikan button kembali. Jadi tombol ini gunanya biar kembali ke halaman sebelumnya. BTN kembali. Kemudian ada juga stroke white 5 dp. Warnanya saya kasih warna apa misalkan. Warnanya saya kasih warna TL200 saja. Kemudian ada juga kembali teksnya. Text size-nya bold. Text size-nya 18 ya. Oh ya, 18. Enggak ada di sini, jadi ketik aja. Ke sini bold. Iya, dia huruf tebal. Kemudian apa lagi? Oh ya, layout hex-nya. Kita kasih aja dia 60 dp agar dia agak besar. 60 dp. Kemudian constraint, match constraint, ini 0 dp aja, nanti dia membesar seperti ini. Oke, gitu ya. Jadi ada jarak sedikit ya, nggak terlalu besar. Nah, setelah itu kita lanjut 0 60 parent top. Oke. Nah, kita lanjut. Ini kan ada ketutup teksnya ya, ada ketutup teksnya. Berarti sekarang kita bikin agar dia nggak nutup, agar ada putih-putih aja sininya. Gimana caranya? Oleh karena itu CV dash kita ubah layout margin bottomnya, layout margin bottom 60 sp misalkan. Nah, ya atur tidur, atau bisa juga lebih besar dari ini, misalkan 70 sp agar putihnya makin banyak, atau ininya jarak ini sama ininya lebih banyak ya. Oke, itu ya, boleh 60 sp atau 65 atau bebas lah. Kemudian kita ngapain? Oke, kita save, jangan lupa. Kita ke kelas global, tambahkan public static
integer aja ini, integer global ID promo, kita jadikan 0 aja karena ID promo itu mulainya dari 1. Kalau 0 artinya belum ada. Kita ke promo adapter, ke bagian ini, pesan ID promo. Oke, aman di sini. Kemudian di sininya baru kelas global segala macam. Oke, biar nggak lama-lama saya buka ini aja ya, codingnya sudah ada. src main. Nah, ini. Nah, jangan lupa di alt enter, import kelas. Nah, itu selanjutnya ngapain? Ada apa merah-merah ini? Main activity-nya. Bentar ya, kayaknya ada keanehan gini. Bentar, saya pause dulu. Oke, yang ini dibiarkan aja lah ya, nggak apa-apa. Meskipun ini kelihatannya error, namun dia nanti kalau dijalankan nggak error kok. Nah, ini karena kita ada ngimpor segala macam, kayaknya ada konflik sama yang sudah ada. Dibiarkan aja lah. Oke, lanjut ya. Sekarang kita sudah selesai. Kalau ditekan akan muncul detail promo. Nah, sekarang kita ke detail promo. Nah, ini. Kemudian kita deklarasi dulu coding-coding yang ada seperti ini ya. Nah, kalau nggak, biar lama-lama, saya langsung aja lah. Detail promo. Nah, saya jelaskan step by step sesuai PowerPoint. Jadi nanti ini ada apa ya namanya ya? Ada 2 array list. Yang array listnya satu untuk gambar, yang satunya untuk yang data-data promosi seperti biasa. Ini di alt enter aja. Alt enter nanti bisa alt enter. Nah, selanjutnya alt enter lagi. Oke, itu. Kemudian selanjutnya kita ngapain? Baru kita deklarasi. Setelah deklarasi, kita inisialisasi. Swipe ini sampai dengan TV dash. Nah, dipaste aja ya saya ini biar nggak banyak-banyak videonya. Nah, ini kurang lebih disesuaikan dengan yang di layout. Kemudian itu kita tambahkan set on refresh listener yang swipe. Nah, kalau di sini kita nggak pakai itu ya, yang fragment kemarin, jadi kita pakai seolah-olah di activity, jadi start activity saja. Nah, kemudian ada btn kembali, listener, kemudian ada support segala macam. Import. Intinya kalau merah-merah, coba aja kalian import dulu. Kemudian ada juga on support navigation up. Ini di luar on create. Di luar on create ya. Nah, di luar ini on create nih. On create. Ini untuk nambahin back, tombol back di kiri atas sama judulnya apa. Setelah itu baru kita tambahkan yang ini. Connect DB segala macam. Nah, slider promo itu kita ada kasih animasi segala macam. Bisa kasih animasi. Ini transisinya, yang ininya indikatornya yang bulat-bulat itu, ini fungsi koneksi database kemarin. Nah, fungsi koneksi database itu bisa kita copy dari promo fragment. Ini saya kasih contoh dulu, promo fragment. Kemarin promo fragment kita copy paste aja connect DB yang ini sampai bawah. Terus kita ubah seperlunya. Nah, itu. Setelah kita copy paste, kita perlu ubah beberapa. Apa sih yang perlu diubah? Ini dari sini. Oke, kita lihat PowerPoint aja.
Oke, dari sini berarti kita hapus saja get activity-nya karena kita pakai activity sekarang, bukan pakai fragment lagi. Ini promonya biarin. Kemudian semua kata get activity jadi get application contact. Itu juga yang get application context. Ini juga get application context. Dan di bawahnya juga get application context. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kita ubah juga ya bagian sininya, bukan aksi cek promo lagi, tapi cek promo detail, DTL, sesuaikan sama yang di ConnectDB ini di bawah slider tadi. Kemudian kita juga ada namanya param put, nah, ID promo, karena kita nanti butuh ini untuk filternya. Yang mana sih yang mau ditampilkan detailnya seperti toko online itu ya, global ID promo to string. Oke, itu aja. Nah, selanjutnya kita ngapain? Kita modifikasi ini juga, if aksi cek promo detail, ini juga cek promo detail. Nah, ini juga ada di bawahnya JSON array 2 JSON array 2 untuk res gambar, karena nanti itu gambar kita ada beberapa. Kemudian yang kita pakai itu judul, tanggal berlaku, segala macam ya. ID promonya sudah ada, jadi hapus saja. Tanggal berlaku, tidak berlaku, covernya nggak usah juga apa-apa. Ininya deskripsi. Kemudian yang ininya DJ deskripsi sesuai yang di database. Kemudian apalagi? Nah, gitu aja. Array list cukup kayak ini. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita itu ya, nah, tambahin TV judul promo segala macam. Setelah kita baca data, kita ubah data-datanya, misalkan judul promonya sesuai yang dengan judul ini, nah, segala macam. Nah, itu aja, sesuai judulnya pakai judul, tanggal berlaku kayak ini, tanggal tidak lakunya kayak ini, deskripsinya kayak ini. Selanjutnya kita ngapain? Nah, coding ini kita pakai juga. Nah, ini tambahkan ini, kita tambahkan di bawah JSON array yang tadi ya. JSON array yang ini tambahkan aja coding-codingnya ini. Jadinya tadi itu baca data-datanya, sekarang kita baca gambar-gambarnya. Biar gak lama-lama, saya copy paste aja dari sini. Oke, ini dulu copy paste, sesuaikan dengan di PowerPoint. Itu dulu. Kemudian ini ada apa ya? Nah, ini gambar segala macam, promonya segala macam. Oke. Ininya tambahin aja dulu. JSON 2, JSON 1. Kita lanjut. Setelah itu baru kita tambahkan yang ini, yang untuk slidernya. Ntar saya lihat dulu, rekam enggak? Oh ya, kerekam ya. Lanjut. Nah, tambahkan ini baris ininya, file maps sampai dengan tuh, dan masih di bawah JSON array 2. Nah, itu text slider view. Ini yang bagian itu slider ya. Copy paste aja lama-lama. Nah, Alt enter juga. Oke. Oke, yang ini Alt enter, pilih yang bawah ya, implement segala macam. Kemudian on slider klik di OK aja. Nah, baru kemudian kita tambahkan ini nantinya. Ini sama seperti yang zoom gambar dari daftar akun dan promo adapter ya. Jadi kalian copy paste aja yang misalkan daftar akun, ada zoom gambar, kalian copy paste ini, paste di sini. Kemudian ada juga yang dari promo adapter. Promo adapter kita copy paste yang drawable factory ini sampai ini. Baru kita ubah sebelum yang ini.
sebelum builder. Nah, ini perlu kita ubah, memodifikasi, bukan daftar akun tapi detail promo. Kemudian ada juga apa lagi, IMG zoom aman. Oke, yang ini if-nya dihapus saja, nggak pakai counter karena dia itu hanya apa ya, dia itu hanya dari baca aja, bukan kita ngupload. Ini juga kita ubah, get application context. Kemudian ininya extra, bukan pakai cover promo tapi kita pakai bundle-bundle ekstra itu ya, slider get bundle ekstra. Jadi dia lempar datanya dari slider yang diklik ke zoom. Get extra, strategi, placeholder, IC blocker, intonya IMG zoom bukan IMG promo. Karena ini kita membesar gambar. Nah, selesai pakai situ pakai pastenya. Selanjutnya kita ngapain? Balik lagi ke atas, yang dimana? Oke, string name ini kita tambahin yang ini. Apa sih gunanya yang ini? Ini gunanya apa ya? Ini alt enter aja, import class. Nah, ini gunanya kurang lebih kalau gambarnya hanya ada satu, maka nggak ada putaran-putaran, nggak ada transisi di gambar itulah, dan penggunanya nggak bisa navigasi ya, nggak bisa ganti slide. Jadinya gambar itu jadi gambar statis, nggak bisa diubah-ubah. Nah, setelah ini selesai, baru kita buka promo PHP. Promo PHP, ntar ini promo PHP. Bukan di perkuliahan, tapi sesuai yang kita install sampai P-nya. Promo PHP kita ubah atau kita paste lah, copy paste if untuk asli promo sampai itu. Nah, yang ini kita copy paste aja, cek promo, baru kita copy paste dan kita ubah cek promo DTL ID promo. Sama dengan ID promo. Tanggal-tanggalnya nggak pakai, hapus saja. JSON respon 2 ya. Oke, benar, untuk gambar nanti cek promo detail. Berarti ini nggak pakai itu ya, where ID promo sama dengan ini ID promo, nggak pakai order juga nggak apa-apa karena itu hanya satu data aja. Nah, kemudian ada juga apa, while-nya. Kita nggak pakai if lagi, tapi langsung pakai while aja. Ntar, copy aja ini, pindahin ke sini. Nah, begitu. Qcheck promo DTL sekarang. D berlaku, tidak berlaku. Oke, ini nggak ada perubahan. Import kode array ini ada perubahan jadi DTL. Pesannya oke aja. If 6 row segala macam nggak ada, karena kalau ada di depan pasti itu ada juga yang di detailnya itu ya. Geser respon, oke, LC, nah nggak ada masalah ke sini. Baru kemudian kita tambahin gambar segala macam, JSON arrow, JSON segala macam. Ini biar nggak lama-lama, saya buka aja ya yang sudah ada. Saya copy aja data yang sudah ada, biar tutorial ini nggak lama-lama. Nah, tambahin dulu yang gambar ini sampai ini. Oke, tambahin di sininya. Dan yang ini tadi kita ubah, tambahin aja res gambar. Ini copy, kemudian paste di sini, koma. Baru kemudian kita ubah
ini bukan apa lagi ya, just cek promo lagi, tetapi dia pakai res gambar. Kemudian baru tambahin jasa respon 2. Seperti itu. Yang lainnya sama aja, sama yang lainnya, gambar, while, tinggal row langsung. Yang ininya dimodifikasi, dipanjangin. Jadinya res promo detail, res gambar, jasa respon 2. Ini sesuaikan dengan yang di Android tadi. Dengan yang di Android ini tadi ya. Yang ini yang mana tadi? Ya, res gambar. Nah, ini. Kemudian kita lanjut, apalagi sekarang. Oke, udah selesai, tinggal jalankan aplikasi. Sebelum jalankan aplikasi, jangan lupa ya, sampai P-nya dinyalain dulu. Nah, setelah jalan, baru kalian jalanin sampai P-nya. Sampai P ini jalanin, baru jalankan emulatornya, jalankan projectnya. Terus tunggu agak lama SQL-nya. Nah, jangan lupa di kelas global juga ya, diubah di sininya properties. Kemudian diubah jadi private kalau pakai publik. Kemudian ininya 192, 168, 168, 45. Kemudian pakai yang 104. Dan pastikan yang ini kalau dijalankan di browser itu dia bisa. Nah, muncul kayak gini ya. Oke, kita coba jalankan. Sambil saya jalankan, sambil nunggu, alangkah baiknya saya pause aja dulu biar nggak lama-lama kalian nunggunya. Oke, emulatornya sudah ada, saya jalankan lagi. Terminate. Oke, ini muncul. Dan muncullah promosi-promosinya seperti ini, 3 dulu. Nah, ini oke, ini masih ada cannot converted itu segala macam. Ini ada kesalahan biasanya di PHP-nya. Jadi jangan lupa PHP-nya diperbaiki dulu ya. Oke, saya coba perbaiki yang di sini. Nanti saya kasih tahu di mana sih errornya ya. Oke, ternyata masalahnya itu simple. Ini di ID promonya itu ada underscore-nya sesuai yang di database kita. Kalau database kita itu ini. Ini ya. ID underscore promo. Sebelumnya saya kasihnya ID promo kayak gini. Jadi harus sama persis. Kita coba jalankan lagi. Nah, no value for C gambar. Oke, ini juga ada kesalahan. C gambar. Saya perbaiki dulu. Oke, masalahnya itu ternyata di sini jasa respon sama jasa respon. Jadinya harusnya jasa respon 2, karena 2 itu khusus untuk gambar kita. Itu ya, jangan tukar. Nah, dia muncul kayak gini. Muncullah tanggal berlakunya seperti di cover. Ini bisa di navigasi, bisa ditekan dan ngezoom dia. Nah, deskripsinya juga ini karena dia agak pendek. Nah, ini juga kalau hanya satu nggak bisa dinavigasi dan bisa bisa di zoom. Ini juga. Nah, ini ada terpotong ya, ada terpotong. Itu karena kita ubah center crop. Kalau mau satu penuh ukuran yang ini bisa. Kalau hanya mau semuanya bisa juga. Itu kita ubah di detail promo, bukan center crop tapi center inside. Nah, kita coba jalanin lagi. Tunggu. Jadilah gambarnya gini nanti. Dia nggak penuh. Dia nggak penuh tapi nggak terpotong.
Nah kayak gini. Kalau di zoom baru dia bisa penuh kayak gini ya. Nah itu aja center crop sama center inside, terserah kalian sesuai selera. Oke, sekarang kita lanjut mendesain halaman login ya. Nah kita tambahkan dulu gedung JPG. Gedung JPG itu ada di folder di resource pertemuan 6. Ini kalian copy aja, klik kanan copy, kemudian kita ke Android Studio, kita ke drawable, klik kanan, paste aja, paste. Pastikan pilihnya yang bukan V24 ya, kemudian di OK, gedung aja, OK aja. Nah nanti muncul di sini gedungnya. Selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita tambahkan activity baru kayak tadi. Klik kanan, new, empty activity, kemudian baru katakan login. Activity login, oke, finish saja. Baru kita tambahin ini constraint layout. Activity loginnya kita ubah constraint layout. Itu backgroundnya ubah aja, background menjadi gedung. Oke. Nah muncullah seperti ini, dia otomatis sesuaikan secara ukuran layar ya. Nah sesuaikan aja ukuran layar punya handphone kalian. Nah selanjutnya kita apa? Tambahkan view. View ini untuk hanya sekedar itu ya, ngasih bayangan atau apa biar depan belakangnya nggak terlalu jelas atau gimana. View bebas namanya apa, match parent aja, biar dia itu bisa besar sesuai itu ya, sesuai yang constraint belakangnya. Kemudian ada juga namanya alpha, tapi nanti aja. Backgroundnya ini boleh aja kasih biru 700 atau bisa juga pakai white, jadinya warnanya putih semua gitu. Nah terus ada juga alphanya baru kita kasih 0,6 misalkan, jadilah seperti ini ya. Nah setelah itu barulah kita kasih namanya card view, lainnya CV promo dan CV promo dalam. Oke, jadinya kita copy paste aja karena mirip sama promo tadi. Mau copy paste kode CV promo dalam segala macam. Oke, ini ada PowerPoint-nya ada sedikit masalah, saya perbaiki dulu. Oke, kita lanjut. Ini ya. Jadi kita copy paste kode CV promo, CV dalam dan line V1. Activity detail promo. Nah, ini copy paste aja CV promo segala macam. Namun kita hanya copy paste yang itu ya, hanya sampai sini aja. Copy activity login kode. Nah kita paste. Nah seperti ini. Jadi nanti di bawah view itu tambahin aja. Nah itu tutup 1, tutup 2, tutup 3. Nah itu. Setelah itu baru kita tambahin. Bentar ya, saya step by step dulu. Satu persatu. Nah, ini juga. Selanjutnya kita ubah CV promo menjadi CV login. Ini juga CV login dalam. Kemudian sekarang wrap konten, margin, oke, itu aman. Yang ininya kita ubah aja. CV login, mas bareng, wrap konten, kita ubah 16, margin N 16, topnya nggak usah lah, margin bottom nggak usah juga, clickable nya nggak usah, background biru oke, radius 20, bottom to bottom, and start top oke, 0,4. Kemudian linear layoutnya baru kita tambahin line V1 biarkan aja, match parent vertikal, oke gitu aja dulu. Jadi kalau kita ke desain, jadilah seperti ini ya, di sini dulu. Nah, selanjutnya baru kita tambahkan IMG login. Jadi IMG login, image view, tambahin aja di sini di linear layout ini, gedung, di oke. Nah, tambahin aja namanya IMG login.
Nah gitu. Kemudian ini sesuaikan aja jadinya match parent, jadi besar ke kanan, dan atasnya ini bukan kayak gini ya, tapi 200 dp cukup, karena nanti itu gambarnya kebesaran juga nggak bagus. Nah kemudian gambarnya gimana sih? Fit at Y, scale tipe fit at Y. Fit at Y aja agar dia bisa diperpanjang begini. Nah kemudian selanjutnya baru tambahinlah text input layout di bawahnya. Text input layout. Nah di bawahnya ini. Nah muncul ya. Baru kemudian kita modifikasi dari yang ini dulu, text input layout, ubah aja menjadi IN HP tin HP itu, enter. Kemudian ubah match parent wrap content, kemudian ubah juga margin start segala macam, layout margin. Nah margin start ada pilihannya 10 dp, jadi dia nggak terlalu kiri. Margin top 16 dp, agak ada jarak sama gambarnya. Kemudian margin end 10 dp. Kemudian ininya background transparan. Oke, jadi kita pakai background color, kasih warnanya transparan aja, box background color transparan itu ya. Nah dia nanti warnanya transparan gitu. Kemudian hintnya baru kita kasihkan dia nomor HP. Nah gitu. Selanjutnya baru kita yang bawahnya ubah jadi txt HP, enter. Kemudian pilihannya match parent wrap content, hintnya dihapus. Input tipenya itu pakai font aja, karena nanti itu kita hanya bisa menerima huruf menerima angka aja untuk nomor handphone. Phone. Kemudian apa lagi? Text size-nya sama single line true aja. Text size, ukuran teks jadi 18 sp. Nah muncul kayak gitu. Max length-nya juga jangan lupa, jadinya pengguna itu hanya bisa kasih 16 angka ya, secara logika aja lah. Nomor handphonenya nggak sampai ya 20 30 gitu. Oke, selanjutnya muncullah seperti ini. Baru kita tambahkan copy paste TNHP dan XTHP, lalu ganti menjadi berikut. Oke, ini gampang sebenarnya, bisa copy paste di sini, atau bisa juga enaknya di kode aja lah, enaknya ya. Nah ini jangan salah copy, di input aja, di copy pakai coding aja sini, baru kita paste, baru kita ubah txt password, ini juga txt password. Nah baru kita ubah di sininya, jadinya ini lebih enak, lebih mudah ubahnya daripada copy paste error segala macam, terus coding juga nggak apa-apa ya. Nah ini juga password, nggak masalah 10-16. Oke, bottomnya itu jangan terlalu bawah juga, jadi kita tambahkan layout margin bottom 20 dp, kemudian transparan, nomor handphone bukan lagi nomor handphone tapi password. Kemudian ininya password. Oke, password toggle. Ini biar kita bisa lihat password yang diisi oleh pengguna. Apa sih yang diisi oleh saya, misalkan sebagai pengguna. Nah, ini juga txt password, match parent wrap content, txt password, length-nya 16 biarkan. Input tipenya ubah jadi text password. Jadi nanti itu ada semacam sensor ya dari bintang-bintang. Text password. Oke. Kemudian single line true, text size-nya 18, oke sama aja. Itu kayaknya sudah selesai. Nah, oke, seperti inilah coding yang kurang lebih, text password segala macam. Kalau gambar tadi kurang jelas, kayak ini aja.
Selanjutnya kita lanjut button. Kita copy paste aja ya dari daftar akun, activity daftar itu kita copy paste activity daftar akun, copy paste aja btn register misalkan. Nah ini copy paste aja dari coding dari sini. Kemudian kita baru ke login, kita paste di mana? Paste sini di CV login, di luar CV login. CV login itu berarti ini card view, berarti paling bawah ini ya. Nah dekat constraint berarti taruh sini aja kayak gitu. Ininya sesuaikan aja lah sama yang di sini. Nah btn register bukan di sini ya, di atas. Layout white-nya 200, sesuaikan dengan yang di situ. Kemudian ininya 65 biar agak besar. Kemudian kita ubah juga topnya di sini ya. Ininya hapus saja bawah ini. Kita pakai atas ini, di bawah ini. Ups, nah itu. Kemudian ininya kasih berapa itu? 8 aja biar nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Kemudian ada juga corner radius 20 dp biar nggak terlalu bentar. Kemudian background tint kasih aja purple 500 misalkan. Kemudian margin top segala macam udah itu. Ikonnya power off aja, lock power off. Bebas sih sebenarnya ya. Kemudian btn login. btn loginnya ubah di codingnya di sini aja biar nggak repot-repot. Nah biar nggak repot-repot nanti mau nggak sih ngubahnya ini. Nah kemudian lanjut ya, btn login white segala macam, icon tintnya nggak usah apa-apa, dihapus saja. Stroke white-nya 5 dp, stroke color-nya itu kasih aja warna TL 200. Kemudian ini text alignment enter aja. Kemudian alt caps-nya hilang, centang aja nggak apa-apa. Ini 22. Nah itu. Oke, kita lihat udah benar. CV login udah bareng-bareng. Oke. Login. Login, center, true. Ini hapus nggak apa-apa alignmentnya. Wah, alignment jangan dihapus ya. Yang dihapus itu text alt caps-nya. Oke, bold. Oke, itu aja. Jadi kalau dijalankan dia seperti ini nanti. Selanjutnya kita ngapain? Nah, selanjutnya kita ubah juga kelas global. Kelas global ID pelanggan. Nol aja sama kayak tadi. Selanjutnya baru kita tambahkan vector asset. Kita nanti akan ngubah apa namanya? Menu-menu. Jadi kita tambahkan aja di sini drawable kiri kanan vector asset. Nah, tambahkan aja misalkan how to rank. Boleh dicari atau apa. Bebas sih, suka-suka kalian maunya apa. Ini IC login aja. Baru di next, finish. Kemudian tambahin lagi IC logout. Saya lihat dulu jalan nggak sih rekamannya. Oh, jalan ya. Oke, lanjut. Minimize dulu. Apa tadi? Power. Nah, ini IC logout. Di next, finish. Selanjutnya baru kita ke menu. Kita buka tab kode di sini. Nah, di menu di sini kita buka kodenya. Kode. Nah, kode yang ini kita modifikasi. Jadi ada namanya menu akun. Nah, menu akun itu ada menu, di bawahnya ada grup. Seperti itu, ID.
ID GRP belum login. Jadi nanti menu-menu ini hanya tampil kalau dia itu kalau belum login ya. Nah, grupnya pindahin aja di bawah yang ini. Daftar akun bisa paste juga. Bebas sih, lebih suka coding ataupun tarik-tarik gitu. Nah, biasanya yang coding ini lebih akurat ya. Nah, login, drawable IC login, kemudian hal daftar, oke ganti aja jadi masuk. Ada juga grup lagi di bawahnya, copy paste aja, copy paste, kemudian ganti sudah login, GRP sudah login. Visible awalnya itu jadi false. Kenapa? Karena baru menjalankan aplikasi, logikanya orang itu belum login kalau baru pertama kali ya. Nah, nav logout, kemudian ininya ubah jadi IC logout, kemudian logout akun. Nah, ininya dihapus. Jadi nanti menu-menu lainnya misalkan yang butuh login, keranjang, pemesanan saya, terus apa lagi ya, terus misalkan ubah data segala macam, itu harus melalui proses login dulu. Itu ya logikanya. Grup-grup, oke. Jadi nanti kalau dijalankan hasilnya kayak gini, masuk. Nah, gitu dulu. Oke, baru kita sekarang kalau ke coding, buka aja di sini main activity. Terus di bawah nav group akun set title, biar nggak lama-lama saya copy paste aja ya dari yang sudah ada main activity di bagian if nih. Nah ini. Nah ini jika tidak sama dengan 0 berarti pernah login. Berarti yang belum login seperti tambah akun, login itu disembunyikan. Yang sudah login seperti tadi itu logout, ubah data segala macam itu ditampilkan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita ke bawah daftar akun. Nah, di sini tambahin aja login logoutnya di sini. Nah, else if nav login, nav logout segala macam, Anda berhasil logout. Jadinya kalau berhasil logout, ID pelanggannya jadiin 0 lagi. Itu ya. Jadi dia harus login lagi untuk akses menu-menu berikutnya. Selanjutnya kita ngapain? Oke, jadi sekarang kita ke kelas login. Ke kelas login, tambahinlah coding-coding ini, deklarasi dulu sesuai yang di database, sesuai yang di layout tadi ya, bukan database. Oke, saya buka aja biar lama-lama. Ini deklarasi dulu, string request sekaligus array list lah. Karena nanti kita larinya pakai database juga. Nah, bisa di enter, alt enter, alt enter, alt enter, alt enter, alt enter, alt enter. Nah gitu. Kemudian tambahinlah yang bawah-bawahnya txt HP sama dengan apa. Nah sampai button. Karena itu hanya 3 input ya, 3 antarmuka gitu yang berubah-berubah, yaitu username-nya apa, nomor handphonenya apa, passwordnya apa, kemudian tombolnya apa, itu aja sebenarnya. Baru kita tambahkan dia listener. Listenernya itu mirip sama yang di daftar akun ya. Daftar akun bisa kalian copy paste. Ya mana tadi? Ya ini bisa copy paste aja. Nah ini bisa copy paste. Baru kalian pindahin aja di login. Ya ini. Dan ubah kata-katanya. Kata-katanya misalkan btn login, HP, kemudian passwordnya apa. Nah, yang ininya dihapus aja. Gitu aja sih. HP minimal 10 angka, password minimal 4 karakter. Baru kemudian di LC-nya nggak pakai foto segala macam. Baru kita connect DB aja. Connect DB, kita login nama aksinya. Nah, selesai yang ini. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya support action bar.
sama kayak tadi, tambahin tombol back sama judulnya apa. Tuh ya, masuk aplikasi. Kemudian tambahin lagi on support navigation tab-nya. Ini pastikan di luar on grid-nya ini on grid kita. Kalau kalian arahkan di sini, dia nanti muncul on grid. On grid ini loh, on grid maksudnya. On grid di baris ke-27. Jadinya kita enter, paste kayak gini aja. Selanjutnya kita ngapain? Oke. Copy method connect DB dari daftar akun. Daftar akun kita copy connect DB. Copy. Kemudian kita ke login. Connect DB. Nah, paste di sini. Jangan lupa array list-nya juga ya. Nah, aksinya login .php. Kemudian ubah lagi apanya? Ini res data pelanggan. Oke, ini aksinya login. Tambahin juga JSON array apa namanya? Pelanggannya ini. Ini bisa kita ambil dari promo tadi juga boleh sih. Promo di tab promo. Gue paste aja karena mirip ya isinya ya. Paste yang ini aja. Ya. Nah, ini. Login. Finish Affinity. Oke, tambahin di bawah login ini. Nah, JSON array diganti aja jadi res data file JSON. Oke, asmap. Yang ininya kita pakai ID pelanggan aja dulu. Yang lainnya nggak butuh. Untuk sementara belum butuh dulu ya. Di pertemuan berikutnya mungkin butuh. Untuk sementara ID pelanggan aja dulu ya, biar codingnya nggak banyak-banyak juga. ID pelanggan sampai dengan ini dulu. Nah, ID pelanggan, baru kemudian global ID kelas global ID pelanggan sama dengan array list titik get a titik get pelanggan ID pelanggan. Nah, titik koma. Nah, ini kalau kalian perhatikan ID pelanggan tadi kan integer, sedangkan hasilnya ini string. Jadi kita perlu wrap using integer value of gitu. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Finish Affinity-nya segala macamnya biarkan aja. Jadi nanti itu kalau berhasil login, halaman sebelumnya ditutup semua termasuk halaman utama. Jadi nanti halaman utamanya digantikan sama halaman utama yang sudah login, kayak gitu ya logikanya. Nah, kemudian ini juga kita perlu ubah, bukan pencet tadi. Nah, bukan daftar lagi tapi login. Dan ini juga txt HP yang ininya password. Nah, biarkan itu aja. Nah, itu selesai kita codingnya. Itu ya, dikit aja. Intinya kalau kita sudah bikin sekali connect DB-nya, jadi gampang lebih ke berikutnya. Udah tahu apa sih yang mau diubah. Kemudian ini juga bisa kita ubah. Jadinya kalau tekan login, servernya ngedown, nggak perlu nunggu sampai 30 detik, 3 detik aja cukup. Karena ini nggak pakai gambar, harusnya cepat lah prosesnya ya. Nah, lanjut. Sekarang kita ke login PHP. htdocs tambahkan login titik PHP. Oke, daftar PHP, promo PHP itu bisa kita copy paste ya. Kita buka aja login PHP. Nah, kita copy paste dari daftar misalkan apa. Nah, dari daftar misalkan saya copy paste semuanya lah. Lalu saya edit. Config koneksi ininya ubah jadi login. Yang ininya
biarin. Kemudian ininya hub JSON respon array. Oke, buka lagi juga promo. Nah, ini juga JSON respon array-nya. Kemudian buka lagi ini. Saya kasih sini. Ups. Nah, itu ada password, ada HP. Kemudian ada pass namanya ya. Pass. Nah, ada str to upper. str to upper. Pindahin. Apalagi? Oke, queue cek pelanggan misalkan. Jadinya yang ininya hapus saja dulu. Kita belum butuh. Nah, seperti itu dulu. Pas sama check pel. Queue check pel ini bisa dari promo ya. Queue check pel. Diubah-ubah query-nya, sesuaikan sama yang ini. Sesuaikan sama yang ini. Namun saya percepat aja, saya copy paste yang sudah ada. Nah, ini. Nah, check pel, ada LC. Nah, itu dulu. Selanjutnya baru saya ubah yang ini. Jika dia 0, artinya datanya nggak cocok. Berarti yang perlu kita ubah adalah ini. Hasilnya false, pesannya nomor HP atau password tidak sesuai. Jadi dua-duanya itu harus sama ya. Nomor handphonenya huruf besar kecilnya boleh sama, misalkan boleh beda. Misalkan Budi sama Budi huruf besar. Kalau nggak pakai Uber nanti itu salah. Jadi sesuaikan aja lah ya. Nah, kemudian LC-nya ada C blokir, ya tidak. Biar nggak lama-lama saya copy paste aja. Nah, ada blokir, ya tidak, segala macam. Itu artinya apa? Kalau kondisinya itu tidak diblokir, maka JSON responnya sesuai dengan data tadi yang diambil. Nah, yang diambil tadi kembalikanlah ke yang Android-nya minta sebagai res data pel itu ya. Login dengan nomor handphone berhasil. Kalau diblokir berarti kena blokir, kalau belum verifikasi berarti belum verifikasi. Begitulah ya logikanya. Nah, selanjutnya kita ke localhost php-admin. Ke php-admin ya, tapi web Mobis kita. Nah, baru data pelanggan. Kita ubah blue custom yang ada fotonya, kita ubah aktif. Nah, ada aktif, ada diblokir. Misalkan data pelanggan, saya blokir lah yang kucing ini. Kucing, blokir. Nah, itu ya. Selanjutnya kita ngapain? Kita coba jalankan lagi Android-nya. Tunggu terminate. Kalau gagal, jalanan lagi di sini. Nah, jalanan lagi aja. Oke, kita coba ya. Masuk. Nah, kita coba yang ini. Yang 085288418903 itu 234, bisa nggak sih? Nah, masih terjadi lagi value BR segala macam ya. Kita coba aja dulu. Nomor HP-nya tidak sesuai katanya. Berarti ini ada permasalahan. Apa sih masalahnya? Nah, ini converted to JSON object. Masalahnya itu diblokir sama yang kalau berhasil. Jadinya kita ke PHP dulu. PHP ini kita ubah sesuai itu ya, agar dia bisa. Yang tidak sesuai itu yang sini udah jalan, yang di LC-nya yang sekarang ke jalan.
ubah aja ya. Oke, saya coba ubah. Oke, sekarang udah tahu masalahnya apa. Jangan lupa ada while yang ini ya. While juga ada while yang ini. Nah, maaf tadi copy paste-nya kelewatan kayak yang while-nya ini. Kemudian ini baru kita copy paste, taruh di sini. Nah, kita coba. Sekarang kita ke sini. Sini ya. Dengan yang kuceng tadi, kuceng. Mana kuceng? 08803 0852 8871 8903. Kita coba 1 2 3 4. Sudah diblokir. Kalau salah 1 2 3 4 5. Oke, dan sesuai. Kalau yang belum diverifikasi, 1 2 3 4 coba. Nah, belum diverifikasi. Kita coba yang sudah login ABCD ya. Nah, baru dia muncul logout akun doang. Kalau kita tutup, jalankan lagi, logout akun. Nah, masih tersimpan ya. Nah, kita coba lagi lah. Logout, Anda berhasil logout. Nah, dasar akun segala macam. Kita coba masuk lagi. 085288718905 1 ABCD ya. Login. Nah, ini seandainya saya bersihkan dari memori kayak gini. Saya coba jalankan lagi. Nah, dia kembali keadaan belum login meskipun tadi kita bersihkan dari memori. Biasanya handphone smartphone Android yang baru-baru ini dia itu ada pembersihan otomatis seperti handphone Xiaomi. Dia nanti dibersihkanlah otomatis dari memori. Jadi mau nggak mau pelanggannya itu harus login lagi ya. Nah, gimana sih biar loginnya tetap login seperti aplikasi Shopee segala macam? Itu akan saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya ada fitur Remember Me atau Keep Login sama profil lah. Itu ya. Kita nanti belajarnya dikit-dikit aja lah mulai sekarang. Misalkan 60-70 slide aja. Jadi satu pertemuan itu bisa sampai selesai. Jangan kayak kemarin nggak selesai ya karena banyak karena materinya terlalu banyak. Oke, cukup begitu. Terima kasih.